Teman saya kurang puas dengan suara bass yang ada di mobilnya. Kemudian dia minta saya untuk memodifikasi. Namun saya sarankan dia hanya untuk membeli monoblock subwoofer ini. Harga murah, hanya 600 ribuan di toko online. Isi dari paket monoblock 600 ribuan ini, pertama, monoblock subwoofernya sendiri. Kemudian kabel remote kurang lebih panjang 5 meter sehingga bisa ditempatkan di bawah kursi sopir. Kemudian di sini ada screen dan baut untuk menempel monoblock nantinya, serta manual dan kabel high input. Oke, sebelum unit ini kita pasang di mobil, saya akan menjelaskan apa-apa yang tertulis di box unit ini. Di sini tertulis satu channel, maksudnya bahwa power ampli yang ada di dalam monoblock ini cuma satu, mono. Walaupun terminal keluaran ada 4, dia tetap mono karena satu channel. Positif terhubung satu, negatif terhubung satu, sehingga tetap dia mono walaupun 4 terminal. Kemudian di sini kelas D. Yang dimaksud kelas D adalah tipe penguatan amplifier yang ada di dalam monoblock ini. Kelas D, pola masuk dari audio, pola signal analog, dirubah menjadi pola switching. On, off, on, off. Sehingga pola switching on, off ini lebih dikenal juga dengan istilah amplifier digital. Jadi kelas D lebih dikenal juga dengan amplifier digital. Kelebihan dari amplifier digital ini, arus masuk tersalurkan ke loudspeaker secara sempurna. Rata-rata amplifier digital efisiensinya di atas 90%, sehingga kurang dari 10% saja yang menjadi panas. Masih kita bahas di belakang. Di sini ada power, maksudnya power yang dibutuhkan oleh unit ini. Di sini ada GND, singkatan dari ground. Ground ini adalah negatif atau massa, kabel negatif aki, bisa juga dari bodi mobil. Kemudian B+, di sini adalah maksudnya baterai plus tegangan positif dari aki. Untuk unit ini kita menggunakan 12 pol positif. Sedangkan remote terhubung ke remote yang ada di head unit. Sebenarnya remote itu juga tegangan positif, tapi dari head unit. Apabila head unit mati, maka remote akan mematikan unit ini. Bila head unit belum mempergunakan pola remote, maka remote ini kita ambil dari positif, terkoneksi ke positif. Sehingga pada saat kunci kontak off, walaupun ini terhubung dengan aki, unit akan mati. Karena ada remote yang menghidup dan mematikan unit ini. Kemudian di sini ada fuse di sini, fuses. Ini adalah screen 30 ampere untuk power supply di dalam unit. Power supply di dalam unit untuk menghidupkan power ampli di dalam unit. Power supply yang digunakan dalam unit ini adalah 42 pol. Namun tegangan kembar, sehingga 42 pol positif, kemudian 0, 42 pol negatif. Makanya di sini menggunakan 2 spring. Kemudian di sini ada tulisan 10.000 watt power maksimal, PMPO, Peak Music Power Output. Ini tidak diakui perhitungannya secara internasional. Mungkin lebih ke trik pemasaran bahwa ini powernya kuat. Berapa aktual sesungguhnya penguatan amplifier ini? Nah, ini kita bisa lihat di ininya sendiri, di buku manualnya sendiri, bahwa output RMS ini root mean squares, artinya harus continue yang keluar dari amplifier ini 300 watt pada 4 ohm. Ini kita lihat. Jadi kalau loudspeaker satu kuil 4 ohm, maka output yang disalurkan oleh unit ini 300 watt RMS. Inilah daya yang lebih mendekati sesungguhnya. Sedangkan apabila
speaker kita double coil menggunakan 4 ohm 4 ohm di paralel menjadi 2 ohm, maka unit ini sanggup mensuplai 500 watt pada 2 ohm. Inilah kemampuan aktual, jadi bukan 10.000. Oke, sekarang kita jelaskan bagian depan panel. Di sini ada line in, right kanan, jalur kanan suara audio, left jalur kiri audio, keluaran pola RCA dari head unit. Namun apabila head unit belum menggunakan pola RCA, kita mempergunakan high input di sini. High input ini adalah input yang kita peroleh dari speaker kiri dan speaker kanan, diambil dari speaker kiri dan speaker kanan. Kemudian di sini ada level ini maksimal, minimal, maksimal. Level ini digunakan untuk mengatur besaran audio yang masuk ke unit, untuk diperkuat nantinya, sehingga ini sama dengan setelan volume. Sedangkan fase atau fase di sini polanya 0 dan 180 derajat. Gunanya ini adalah untuk menyesuaikan polaritas speaker dan polaritas input, sehingga pilihan kita di sini di 0 degree atau di 180 degree. Jadi tidak ada pilihan tengah, di 0 degree atau di 180 degree. Setelannya subsonic, ini adalah setelan nada yang rendah sekali, mulai dari 15 Hz sampai 50 Hz. Nada terendah yang bisa didengar oleh manusia 20 Hz. Ini di bawah itu lagi, sehingga nadanya relatif sulit didengar, namun mampu menggetarkan membran dari speaker sehingga membantu getaran membran dan nantinya membantu dentuman speaker. Ini subunit subsonic, di bawah lagi nada rendahnya. Kemudian bass boost di sini untuk memperkuat bass. Ini pola penyetelan di sini 0 desibel sampai dengan 12 desibel. Kita bisa sesuaikan nanti. Pola penguatan bass sama, ini penguatan volume, ini penguatan bass. Sedangkan LPF di sini adalah low pass filter. Low pass filter ini adalah filter nada rendah. Apabila kita setel di 50, maka nada rendah 51 dan seterusnya, 52 sampai 60 dan seterusnya tidak akan masuk ke unit. Hanya 50 ke bawah yang diizinkan masuk untuk diperkuat oleh unit nantinya. Pun kalau kita umpama taruh di tengah antara 50 dan 250, kurang lebih 125 Hz, sehingga nada di atas 125 Hz tidak diizinkan masuk unit, tidak diizinkan untuk diperkuat. Di bawah itu masuk unit untuk diperkuat. Namun nada tentu sesuai selera. Biasanya dentuman subwoofer yang lembut itu di bawah 80 Hz. Kalau 250 Hz ini sudah nada rendah yang lebih mengarah ke middle, sehingga disebutnya middle low. Jadi nada rendah yang sudah mendekati nada middle. Terkadang suara sound juga masuk. Nah, kalau kita pola setelnya di 25 Hz, maka nanti ini sesuai selera, namun bagusnya memang sekitar 80 ke bawah. Kemudian dibantu oleh subsonic untuk meningkatkan daya dentum nada rendahnya. Kemudian masih di unit belakang ada remote. Ini sudah disediakan remote ini untuk mengatur besaran volume bass, sehingga nanti ini kabelnya bisa dibentang, ditaruh di bawah kursi sopir, dicolok ke sini, sehingga untuk memperkuat atau menambah volume bass, volume sopir tidak harus ke belakang unit, dan cukup dia mengatur dari depan. Ini gunanya remote ini dengan lengkap dengan potensiometernya. Kemudian di sini ada power indikator. Apabila unit ini bekerja, maka power ini akan menyala hijau. Namun apabila lampu hijau mati dan lampu merah hidup, di sini ada tulisan protection, berarti unit ini sedang memproteksi monoblok ini. Protection ini terjadi apabila terjadi overheating atau panas yang berlebihan, atau
short circuit atau konslet, maka protection ini akan menyala dan unit akan mati. Saya kira cukup penjelasan unit, dan nanti kita jelaskan pemasangannya dan tune unit ini di mobil. Sekarang kita lihat pemasangan. Saya sarankan teman untuk beli monoblok. Kebetulan mereknya sama dengan merek yang kita beli, diharapkan nanti lebih cocok. Kemudian ini penampakan perkabelan, dan perkabelan ini nanti akan kita pasangkan ke monoblok yang baru, dan unit ini tetap berfungsi namun tidak kita gunakan, sehingga bila sewaktu-waktu kita ingin mempergunakannya kembali tetap berfungsi dan monoblok baru bisa kita gunakan di tempat yang lain. Ini adalah penampakan speaker setelah kita buka. Langkah pertama, kita memutuskan jalur power ampli yang lama ke speaker. Cara memutuskannya kita sisakan dikit, sehingga nanti kita tidak perlu solder. Kita cukup ambil serabut kabel yang ada di sini untuk kita tambahkan di kabel yang baru. Oke, kemudian kira-kira 1,5 atau 1 cm. Nah, yang ini nanti kita amankan, kita isolatif, sehingga sewaktu-waktu ingin digunakan kembali tinggal kita sambung ke sini, ke speaker yang lama, dan kembali berfungsi seperti semula. Setelah kabel lama kita lepaskan, kita amankan, pasang kabel baru. Kabel baru nanti keluar dari box ini lewat belakang. Kemudian di sini subwoofer yang kita gunakan, impedance-nya atau tahanan atau resistor di dalam coil ini adalah 4 ohm. Kemampuan speaker ini menahan daya 500 watt, sehingga sesuai dengan data di manual bahwa bila 4 ohm output RMS kemampuannya 300 watt, kemampuan monoblok baru menyuplai ke speaker, sedangkan speaker sendiri kemampuan menahan sampai dengan daya 500 watt. Ini box lama, kita hanya memanfaatkan speakernya. Ini speaker, kabel speaker yang kita sambungkan tadi, sedangkan perkabelan yang lama kita pakai untuk di unit yang baru. Di sini plus minus rem, ini keluaran dari amplifier ke speaker. Kita gunakan box dan speaker yang lama, kemudian input RCA dari head, dan remote nanti kita bentang di bawah kursi. Sebelum kita setel unit subwoofer di belakang, kita setel sedikit di head unit. Head unit ada rear left, artinya speaker belakang kiri, rear right artinya speaker belakang kanan, kemudian ada front left artinya depan kiri, ya front right depan kanan. Nah, memang tergantung selera, namun kita akan memperbesar porsi volume di rear, sebab subwoofer kita pakai rear, jadi rear right, rear left semua kita atur posisi lebih besar dari front left atau right-nya. Jadi speaker depan lebih kecil nanti volumenya dari speaker belakang. Setelah penyetelan head unit tadi, sekarang kita masuk ke penyetelan monoblok. Di sini posisi low pass filter kita taruh di posisi kurang lebih ini sekitar 70 Hz, karena di sini terendahnya 50 Hz, di sini 70 Hz. 70 Hz, 80 Hz itu suara subwoofer bassnya masih sangat bagus. Bass boost saya tempatkan di tengah sekitar 6 desibel. Kemudian subsonic
ditempatkan di sekitar 25 karena terendahnya 15. Ini perkiraan sekitar 25 Hz, juga nada yang masih sangat rendah namun bisa didengarkan oleh telinga manusia. Kemudian false atau fase saya tempatkan di 0 karena polaritasnya 0 cukup bagus, tidak berpengaruh. Dan di level saya lebihkan dari separuh penguatan di sini, level penguatan suara. Ini penyetelan head unit di belakang. Berapa aktual power aki yang disedot atau daya watt dari aki yang disedot? Nah, ini kita bisa lihat kurang lebih 13 volt dari aki. Ampere yang keluar bisa mencapai 16 ampere, bahkan 20, bahkan melebihi 20. Artinya watt yang digunakan adalah hasil kali voltase dengan ampere sama dengan watt. Apabila 13 volt dikali dengan 10 saja berarti 130 watt daya yang disedot. Apabila pada tendangan musik tertentu mencapai 16 ampere berarti tinggal dikalikan. Kalau 20 ampere berarti 260 watt yang ditarik dari aki. Namun ini rata-rata sekitar 12 sampai kurang lebih di 16 ampere. Demikian penjelasan dan cara pemasangan monoblok subwoofer ini, bahwa tadi pada saat pengetesan terjadi suara pecah itu sebenarnya sangat bulat, cuma tekanan pressure dari mic HP perekam untuk nada yang sangat keras dia akan cacat atau distorsi. Aktualnya sangat bagus. Demikian penjelasan subwoofer dan cara pemasangan dan pengukuran aktual watt tadi yang dikonsumsi oleh unit ini. Terima kasih.